Dumateng panjenenganipun Maulana Al-Habib Abdullah Bakir dipun aturaken matur suwun sanget mugi-mugi kita tansah saged nglampahi napa ingkang dados wasiat lan mauidhahipun beliau, amin Allahumma amin. Para rawuh, para hadirin hadirat, para lelenggahan sedaya ingkang minulya, kelajengaken acara inti inggih punika Al-Mauidhatul Hasanah ingkang wedal sakmenika badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Maulana Al-Habib Sholahuddin Al-Kaf, dumateng panjenenganipun Al-Habib Sholahuddin Al-Kaf wekdal saha panggenan dipun aturaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib dzurriyyatun nabi, wabil khusus Al-Habib Abdullah Bakir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas matan Allah bitul hayatih. Yang kami muliakan Al-Habib Muhammad bin Husin Al-Atas, yang muliakan Habib Idrus bin Alwi Al-Bahar, serta para kiai, para alim ulama, sesepuh desa Landung Sari yang kami banggakan, grup Maulid Al-Munajat, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berkumpul di tempat yang mulia ini bersama para habaib dan para kiai serta para muhibbin, para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama duduk mendengarkan salawat, mendengarkan sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Kita sekarang lagi mengadang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sementara riwayat dari Muhammad bin Maslamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ayusibakum nafhatu minha fala tashkawna badha abada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari masa kalian yang Allah taala berikan di muka bumi ini beberapa nafahat. Nafahat itu pemberian-pemberian Allah. Allah menuangkan pemberiannya setiap saat. Maka hadanglah pemberian-pemberian itu. Hadanglah pemberian-pemberian itu. Jangankan kita luangkan waktu sedikit pun. Kalau seandainya seluruh waktu gak bisa, maka carilah siang untuk mendapatkan nafaat itu. Kalau gak bisa siang, malam kita cari, kita hadang nafaat itu. La'alla ayusibakum nafhatu minha. Barangkali kalian bisa mendapatkan satu nafaat, satu pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan fala tashkawna ba'daha abada, maka kalian tidak akan syaki, tidak akan celaka selamanya. Mudah-mudahan di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi mahabbah, diberi cinta. Nabi Dawud alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak.
Monggo sarang-sarang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, cintamu padaku. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku cinta kepadamu dan cinta kepada orang yang engkau cintai. Kita minta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada para aulia, para solihin. Kita cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kita cinta para kiai. Kita cinta kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan permohonan kita dikabul. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kalau itu semua diberikan, maka mudah-mudahan apa yang kita baca tadi daripada Simtud Durar, beliau Al-Habib Ali berdoa, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, mudah-mudahan segala sesuatu yang tertutup, mudah-mudahan Allah bukakan. Amin. Dan mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang disebutkan oleh Habib Ali Habsyi wa alih wa man bin nabi ta'allak. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'allak. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa alihi wa man lil habibi ya'shak. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa man bihablin nabi tawathak. Amin. Mudah-mudahan ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salat dan salam kepada Nabi dan keluarganya, dan juga kepada orang yang dengan Nabi cinta, orang yang dengan Nabi ya'shak cinta, asyik cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang dengan tali kepada Nabi Muhammad kuat ikatannya. Amin. Sehingga kita cintanya tidak gombal, sehingga cintanya kita tidak pada ucapan-ucapan saja. Kalau seandainya ada pertanyaan, apakah cinta kepada Allah kita ini, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Di kitab komik Tuhyang, mungkin anak-anak pesantren baca kitab komik, pernah baca kitab komik Tuhyang karangan Syekh Nawawi Banten. Beliau menjelaskan, di dalam penjelasannya itu meriwayatkan suatu riwayat, kalau ditanyai apakah engkau cinta kepada Allah, apakah engkau cinta kepada Rasulullah, jangan engkau jawab. Jangan engkau jawab, karena kalau dijawab ada dua risiko. Satu, kalau seandainya dijawab tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, maka murtad kita, naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau dijawab, iya aku cinta kepada Allah, iya aku cinta kepada Rasulullah, khawatir bohong kita. Maka dijawab dengan apa? Jika ada pertanyaan apakah cinta kepada Allah, apakah cinta kepada Rasulullah, jangan dijawab. Jawablah dengan perbuatan kita. Ibu kita, ayah kita gak pernah mengatakan aku cinta padamu nak, aku sayang kepadamu nak. Kita nyaris tak terdengar dari kata-kata ayah kita. Tidak pernah kita dengar dari ibu kita. Tapi beliau, ayah kita, ibu kita mencintai kita dengan perbuatan. Beliau berangkat kerja mencari nafkah untuk kita, sampai kakinya, sampai tangannya kasar untuk kita. Demikian juga ibu menyucikan pakaian kita, memasakkan makanan. Apabila kita sakit, kita diobati. Terus itulah cinta. Karena cinta bukan ucapan, cinta itu perbuatan. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh sebatas harapan dan doa. Seperti tadi qasidah, asyik cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita rasakan, mungkin ada cinta, sampaikan memang ada cinta. Tetapi apakah cintanya sempurna? Wujudkan dalam perbuatan. Jangan sampai seperti Yahudi. Jangan sampai
Ketika mereka mengucapkan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, Allah Ta'ala menurunkan ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka yang ngomong semacam itu, hai Nabi Muhammad, katakan mereka, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Di sini makna ikuti aku, cintailah aku. Karena mahabbah itu ittiba, cinta itu mengikuti. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka taatilah Allah, taati Rasulullah. Di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, di situ ada seorang ulama Al-Azhari mengatakan bahwasanya cintanya hamba kepada Allah, cintanya hamba kepada Rasulullah, yaitu taat kepadanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mengikutinya. Apabila kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dengan taat dan mengikutinya, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Bagaimana cintanya Allah kepada kita? Allah akan memberikan nikmat kepada kita berupa mahabbah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa maghfirah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena nikmat yang paling besar apabila dosanya kita diampuni. Kira-kira kita sudah dosanya diampuni atau belum? Mudah-mudahan diampuni. Amin. Bagaimana taunya kita dosanya kita diampuni? Kembalikan pada diri kita. Sejauh mana taatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Rasulullah. Kembalikan kepada kita bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah hidupkan atau tidak? Disinilah Nabi Muhammad membocorkan. Tahu nggak orang yang cinta kepada Allah? Tahu nggak orang yang cinta kepada Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Nabi tegas menjelaskan orang yang cinta kepada Rasulullah yaitu orang yang menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta kepadaku, siapa yang menghidupkan sunnahku, dia berarti cinta kepadaku. Kalau cinta kepada Rasulullah, Rasulullah menegaskan waman ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia besok bersamaku ke surga. Kira-kira mau nggak kita masuk surga bersama Rasulullah? Mudah-mudahan kita semuanya cinta kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, dan itu cinta kepada Rasulullah, dan kelak insya Allah masuk surga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita sekarang kumpul di sini mengharapkan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan cinta. Tapi cintanya yang benar. Bukan cinta gombal. Mengucap-ngucap cinta kepada Rasulullah. Tetapi keluar dari majelis. Dia abaikan sunnahnya Nabi. Abaikan syariatnya Nabi. Abaikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal bersama-sama menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Semampu kita. Jangan remehkan ketika makan tangan kanan. Jangan remehkan ketika minum tangan kanan. Jangan meremehkan memberi sesuatu tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wal yashrab biyaminih wal ya'khud biyaminih wal yu'ti biyaminih." Nabi SAW bersabda, apabila kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Ini jangan diremehkan, sunnah Nabi. Minum tangan kanan, mengambil tangan kanan, memberi tangan kanan. Fa inna syaitan, karena syaitan yakul bisimalih, makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri, wa yakhud bisimalih, wa yu'ti bisimalih, mengambil tangan kiri, memberi tangan kiri. Ini jadikan kebiasaan. Apabila kita jadikan Nabi Muhammad SAW dijadikan teladan, berarti kita menghidupkan Al-Quran.
Karena Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Kalau ingin menjadikan orang jadi tauladan, jadikan Nabi Muhammad tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Benar-benar ada pada Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakaral katsira wa dzakaral katsira. Bagi orang yang yarjullah, tafsirnya yarju bimana yakhaf, yang takut kepada Allah, takut hari akhir, wa dzakarallah katsira, yang banyak berzikir. Jadi kalau kita ngikuti Nabi Muhammad SAW berarti kita ngikuti Al-Quran. Namun jika mau coba sekali-kali berpaling dari Nabi Muhammad SAW, seperti tadi, makan tangan kiri, minum tangan kiri, cara Nabi diabaikan. Nabi makan dengan duduk, dia makan dengan berdiri. Masuk rumah Nabi mengajarkan assalamualaikum, dia masuk nggak assalamualaikum. Ketika masuk kamar mandi, tangan kaki kiri, dia seenak saja masuk kaki kanan, nggak peduli. Masuk masjid dianjurkan untuk kaki kanan, dia hendaknya berdoa Bismillah. Kemudian dia minta salawat kepada Rasulullah, minta ampun, kemudian doa Allah maftali abwaba rahmatik. Ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad yang diajarkan dia abaikan. Maka yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahulau qarin. Siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, walaupun satu ayat Allah sudah mengingat Nabi dijadikan teladan, dia nggak mau jadikan teladan Nabi Muhammad SAW, maka syaitan jadi temannya. Pantas kalau seandainya ada anak-anak muda yang kemudian salah jalan, jangan disalahkan, kecuali kembalikan kepada dirinya. Kenapa nggak dijadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya? Makanya maulid Nabi Muhammad SAW digalakan di mana-mana, dibaca di mana-mana. Ayo sampaikan kepada mereka, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sampaikan kepada mereka sampai ada cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dirubah keadaannya. Amin. Allahumma ya muhawwil hal, hawil halana ila asil hal. Wahai zat yang merubah keadaan, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai kemudian kita bisa berjumpa Nabi. Amin. Bisa mimpi Nabi. Amin. Kalau seandainya berjumpa Nabi nggak bisa, karena zamannya kita jauh, atau kita nggak bisa seperti orang-orang dahulu, seperti pengarang Sibtud Durar ini Al-Habib Ali bin Habsyi, bisa berjumpa Nabi yaqdhatan, dengan sadar. Atau Syekh Sultanah, seorang wanita yang soleh, bisa berjumpa Nabi. Ini makom-makom yang tinggi. Tapi mudah-mudahan kalau kita mau bisa, amin. Namun kalau nggak bisa, kelasnya tinggi, kita bisa mimpi. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi, amin. Kalau nggak bisa mimpi, minimal begini, kita bayangkan Nabi, kita khayal Nabi. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sifatnya Nabi bagaimana? Akhlaknya Nabi Muhammad bagaimana? Perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Kita rindukan Nabi Muhammad, sehingga ketika sholawat kita bayang-bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berjumpa Nabi. Insya Allah bisa mimpi Nabi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita minta mudah-mudahan, ya Allah, tampakkan kekasihmu itu Nabi Muhammad kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin. Ada seorang syekh, didatangi muridnya, ya syekh, aku mohon ya syekh, ajari aku biar aku bisa mimpi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Kata syekh itu, kalau kamu ingin berjumpa Nabi Muhammad, bisa mimpi dengan Nabi Muhammad, nanti malam ke rumah ayo, saya ajarkan bagaimana mimpi dengan Nabi Muhammad. Maka si murid itu karena betul-betul ingin mimpi Nabi Muhammad, berangkat dan datang kepada syekh itu. Begitu sampai itu, syekh dikira mau ngajarin apa, dikira mau ngasih amalan apa. Ternyata di rumahnya syekh itu sudah disiapkan cabai 1 piring. Katanya syekh, kalau kamu ingin berjumpa Nabi Muhammad, maka silahkan
ini lombok cabai ini kamu makan. Kaget si murid ini, kirain ada amalan apa, dikirain dikasih bacaan apa, ternyata disuruh makan apa? Lombok tadi, cabai. Kata si murid ini, ya bisa, saya makan ini. Yang penting saya bisa mimpi Nabi Muhammad. Kata guru itu, mimpi Nabi Muhammad, silahkan makan cabai ini. Langsung cabai itu dimakan karena betul-betul himmah, betul-betul ingin si murid ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Urusan pedas belakangan. Dia coba makan cabai itu, makan kraus, mulai kepedesan, mulai nggak kuat, setengah sudah kemakan, makan lagi, akhirnya angkat tangan, nggak dihabisin. Kenapa? Kata Syekh, saya nggak kuat, pedes luar biasa. Ya sudah, berarti kamu nggak mimpi Nabi malam ini, sudah pulang, kamu nggak kuat. Gimana? Mau teruskan atau tidak? Ya Syekh, demi mimpi Nabi Muhammad, aku habiskan ini. Dihabiskan sampai bersih. Dan dia tambah kepedesan. Sudah, kamu tidur, nanti malam mimpi Nabi. Ya Syekh sebentar, saya mau tidur, tapi saya kepedesan ini. Terus, mana air? Saya mau minum air. Setelah itu saya mau tidur. Oh, enggak bisa. Syaratnya makan lombok, enggak ada minum. Kalau kamu minum, gak mimpi Nabi. Terus, ya sudah kamu tidur. Kalau tidur nanti, kamu mimpi Nabi Muhammad. Karena ini murid betul-betul mengharap mimpi Nabi Muhammad. Tidurlah si anak ini tanpa minum dalam keadaan kepedasan. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Mulailah dia menjamkan mata. Ketika sudah lewat tidurnya, dia bangun nangis-nangis. Si Syekh, si guru ini mendatangi. Masya Allah, kenapa? Wahai muridku, apakah engkau mimpi Nabi Muhammad? Dia nangis, tidak ya Syekh, saya gak mimpi Nabi Muhammad. Terus, kamu mimpi apa? Yang ku mimpi adalah air di mana-mana katanya. Bukan Nabi yang dimimpikan, tetapi air ada di mana-mana. Kata guru itu kemudian tersenyum. Wahai anakku, demikianlah, kalau engkau cinta kepada Nabi Muhammad SAW seperti rindunya kamu terhadap air itu, maka akan mimpi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam ini kita asyik, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alafumikum, inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadil khairil bariyah. Salatan tusallimu biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqaana wa jiranana wa tusallim buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami' mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril amtar wa riyah والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع مركوبات وانواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين وما كيدها ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع مصائب ومختلفها ومن كل بلاء في الدين والدنيا الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله والعفو منكم. Dumateng panjenenganipun Al Habib Sholahuddin Al Kaf dipun aturaken matur nuwun sanget. Para rawuh, para lelenggahan ingkang minulya, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya acara-acara wonten dalu punika sampun kita dherekaken sareng-sareng saking kawula mbok bilih anggenipun kawula matur, anggenipun kawula wonten hal ingkang boten
Sekeca dumateng manah panjenengan sedaya kawula pribadi nyuwun agungipun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para habaib ugi para undangan para kiai dipun aturi pinarak wonten dalemipun Kiai Munhamir. Lan ugi dumateng para rawuh para pengunjung hadirin hadirat ampun kondur rumiyin wonten syai'un azim.